Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Melani. Saya berasal dari kelas A3 Manajemen dengan nomor NPM 101217775. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pemilihan vendor menggunakan aplikasi Expert Choice. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Pertama-tama, di sini kita siapkan terlebih dahulu untuk Excel-nya sebagai data-data parameter perbandingannya. Setelah itu, kita buka untuk aplikasi Expert Choice-nya. Sebentar ya, agak loading. Setelah aplikasi Expert Choice-nya terbuka, di sini kita ketik atau klik untuk yang Create New Model, direct, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita akan simpan untuk filenya dengan nama pemilihan laptop. Lalu kita klik Open. Sebentar ya. Nah, di sini muncul untuk goal description-nya. Kita isikan dengan memilih laptop. Lalu kita klik OK. Setelah selesai, lalu kita klik kanan di goal-nya. Lalu kita klik yang paling atas yang Insert Child of Current Node. Nah, untuk yang pertamanya, kita lihat di parameter Excel-nya. Yang pertama ada resolusi layar. Kita klik di sini yang resolusi layar. Lalu enter. Yang keduanya ada berat. Lalu enter kembali. Terus ada RAM. Lalu ada hard drive. Lalu ada ukuran layar. Lalu ada kamera internal. Lalu yang terakhir ada kapasitas baterai. Nah, setelah itu kita akan parameter ini setelah muncul, kita akan klik goal di sini untuk mengisikan perbandingan yang ada untuk kita memilih laptopnya itu. Ada di resolusi layar, berat, RAM, hard drive, ukuran layar, serta kamera internal. Setelah kita klik goal, lalu kita klik 3.1 di sini. Nah, yang pertama kita bandingkan dulu antara resolusi layar dan juga berat. Di sini karena saya ingin laptopnya itu yang beratnya ringan, jadi saya memilih yang beratnya di angka 3. Setelah itu antara RAM dan juga resolusi layar, saya memilih RAM yang lebih besar. Selanjutnya ada hard drive dan juga resolusi layar, saya memilih resolusi layar di angka 2. Untuk ukuran layarnya, karena saya ingin memiliki ukuran layar yang lebih tipis, yang lebih simpel, maka saya memilih ukuran layar di angka 3. Setelah itu, untuk kamera internalnya, antara kamera internal dan juga resolusi layar, saya memilih kamera internal di angka 1. Selanjutnya, ada di perbandingan antara berat dan juga RAM. Untuk beratnya dan juga RAM, saya memilih RAM yang lebih besar. Setelah itu, antara hard drive dan juga berat, saya memilih angka hard drive di angka 2. Setelah itu, untuk ukuran layar, ada di ukuran layar dan juga berat, saya memilih di ukuran layar. Untuk kamera internal dan juga hard drive, saya memilih di kamera internal di angka 2. Setelah itu, di RAM dan juga hard drive, saya memilih
RAM-nya yang lebih besar. Untuk RAM dan juga ukuran layar, saya memilih ukuran layar. Selanjutnya, antara kamera internal dan juga RAM, saya memilih kamera internal. Selanjutnya, perbandingan antara hard drive dan juga ukuran layar. Di sini saya memilih ukuran layar. Selanjutnya, untuk kamera internal dan juga hard drive, saya memilih kamera internal. Selanjutnya, untuk perbandingan ukuran layar dan juga kamera internal, saya memilih ukuran layar. Lalu, setelah itu, jika semuanya sudah terisi, maka kita klik Incon, lalu kita klik Yes. Nah, setelah itu, kita untuk melihat prioritas mana yang harus kita dahulukan, kita klik baris 3 di sebelah atas ini. Lalu kita klik yang sort by priority. Nah, di sini kita akan ketahuan gitu ya, kapasitasnya yang mana yang bakal kita prioritaskan. Di sini yang terlihat adalah yang harus kita prioritaskan adalah di ukuran layar, lalu ada RAM, lalu ada hard drive. Nah, kita juga perlu perhatikan untuk inkonsistensinya. Di sini harus di bawah 0,1. Kenapa? Karena jika di atas 0,1, berarti kita tidak konsisten dalam memilih produknya. Nah, selanjutnya kita klik lagi yang 3.1 di sini, maka kita akan kita klik yang ini, nanti kita akan menemukan kriteria mana yang diinginkan oleh kita. Lalu, kita akan masukkan beberapa kompetitor yang ada di Excel ini ke dalam expert choice dengan cara klik angka A di atas sini atau add alternatif. Yang pertama, kita masukkan dulu mereknya yang Dell. Lalu klik OK. Lalu yang kedua ada merek Lenovo. Lalu klik OK. Dan yang terakhir ada merek HP. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang pertama untuk melihat perbandingan antara kompetitor yang ada di sini. Kita klik resolusi layarnya. Untuk resolusi layar, langsung klik 3.1 juga untuk perbandingannya. Di sini, untuk perbandingannya kita lihat di data yang ada di Excel antara Lenovo dan juga Dell. Di sini untuk resolusi layarnya yang lebih unggul adalah Lenovo, maka kita klik yang Lenovo. Untuk antara HP dan juga Dell yang lebih unggul adalah HP. Nah, yang kedua ada Lenovo dan juga HP. Di sini untuk perbandingan resolusi layarnya sama, maka kita klik yang angka 1. Lalu kita klik Incon dan lalu klik Yes. Kita ulangi langkah yang sama ke berat, RAM, hard drive, ukuran layar, dan juga kamera internal. Di sini kita isi dulu yang berat. Kita lihat dulu di perbandingan yang Excel antara berat Lenovo dan juga Dell. Di sini beratnya yang lebih unggul adalah Lenovo. Antara HP dan juga Lenovo yang lebih antara HP dan juga Dell yang lebih ini adalah sama-sama, berarti kita pilih angka 1. Selanjutnya ada yang Lenovo dan juga HP. Di sini kita pemilih Lenovo. Lalu kita klik Incon, lalu kita klik Yes juga. Selanjutnya ada yang RAM. Kita isikan seperti tadi. Kita lihat perbandingannya di data Excel. Antara Lenovo dan juga Dell, untuk RAM-nya kita memilih yang Lenovo. Untuk HP dan juga Dell kita memilih sama-sama, jadi kita memilih di angka 1. Untuk Lenovo dan juga HP kita memilih di Lenovo. Lalu klik Yes. Selanjutnya ada hard drive. Nah, untuk hard drive-nya kita lihat yang lebih unggul adalah Lenovo dibandingkan dengan Dell, lalu yang HP, dan juga Dell karena sama-sama, tapi saya memilih di HP. Untuk Lenovo dan juga HP,
saya lebih memilih Lenovo. Lalu klik yes. Selanjutnya ada ukuran layar. Ukuran layarnya di sini saya memilih yang lebih kecil antara Lenovo dan juga Dell, yaitu lebih memilih yang Lenovo. Selanjutnya ada yang HP. Antara HP dan Dell, saya lebih memilih HP. Selanjutnya antara Lenovo dan juga HP, saya lebih memilih HP. Lalu klik Incon, lalu klik Yes. Selanjutnya yang terakhir ada kamera internal. Kita lakukan hal yang sama antara Dell dan juga Lenovo. Saya lebih memilih Lenovo. Untuk HP dan juga Dell, saya lebih memilih HP. Antara Lenovo dan juga HP, karena sama-sama, jadi saya memilih di angka 1, lalu klik Incon, lalu klik Yes. Nah, setelah terlihat langkah berikutnya, kita klik Goals di sini, lalu klik Sensitive Graph, lalu klik Open for Graph. Nah, kita besarkan. Nah, di sini kita bisa melihat kesimpulannya. Secara keseluruhan, kita akan memilih laptop Lenovo sebagai produk yang akan digunakan. Kita lihat di grafik pertama bahwa Lenovo memiliki kelebihan, yaitu di RAM yang sangat tinggi dan juga kelemahannya di ukuran layar. Kedua, ada merek HP, dia kelebihannya ada di ukuran layar yang tinggi dan juga ada di kelemahannya itu ada di RAM yang rendah. Kalau merek yang Dell, ada dia di kelebihannya ada di yang beratnya yang tinggi dan juga ukuran layarnya yang rendah. Nah, kita juga bisa melihat pengaruhnya di kolom yang kedua ini. Yang Lenovo ada di 42,7%, keduanya ada HP di 37,6%, dan ketiga ada di Dell di 19,7%. Nah, tetapi jika kita lihat di layar graf yang ketiga ini, kita bisa melihat bahwa resolusi layar yang lebih unggul ada di merek HP. Maka dari hasil grafik ini kita memilih laptop berdasarkan data yang sudah kita bandingkan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.